Oke, siap-siap karena ada sebuah aturan baru yang bakal memaksa ratusan perusahaan raksasa di Indonesia buat ambil keputusan yang drastis. Ini bukan sekedar perubahan kecil ya, ini potensi tsunami buat pasar saham kita. Dan yang paling penting, ini bakal berdampak langsung ke portofolio Anda. Dan saya nggak melebih-lebihkan saat bilang tsunami. Kita nggak lagi ngomongin riak-riak kecil di pasar. Ini beneran ombak besar yang lagi terbentuk di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau Anda investor yang cerdas, Anda harus siap-siap dari sekarang. Coba bayangin skenario ini. Anda bangun pagi, buka aplikasi sekuritas, tiba-tiba saham andalan Anda, sebut saja HMSP, UNVR, atau BRIS, dapat surat cinta dari regulator. Isinya ultimatum, perbanyak saham yang bisa dibeli publik, atau siap-siap ditendang keluar dari bursa. Ini bukan film loh, ini adalah kenyataan pahit yang sebentar lagi bakal dihadapi banyak banget perusahaan di Indonesia. Dan banyak banget itu berapa? 320. Ya, Anda nggak salah dengar. Bukan cuma segelintir perusahaan, tapi 320 emiten yang bakal kena dampak langsung aturan baru ini. Skalanya masif. Jadi, apa sih biang keladi dari semua ini? Jawabannya ada di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka baru aja mengumumkan perubahan aturan yang super besar. Free float atau jumlah saham yang tersedia untuk publik bakal dilipat gandakan. Oke, mungkin sekarang di kepala Anda muncul pertanyaan, free float itu apaan sih? Kenapa juga saya harus peduli? Nah, ini dia intinya. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep ini, karena ini krusial banget buat portofolio Anda. Gampangnya gini, free float itu adalah porsi saham perusahaan yang ngambang bebas di pasar. Saham-saham ini bukan punya pendiri, bukan punya pengendali atau pemerintah. Ini murni saham yang bisa kita, Anda, dan saya perjualbelikan setiap hari di bursa. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi toko ya. Di aturan lama, bayangin ada toko yang punya 100 barang. Tapi si pemilik cuma mau jual katakanlah 7 atau 8 barang aja ke publik. Sisanya 92 barang lebih disimpan di gudang, nggak boleh dijual. Apa yang terjadi? Barangnya jadi langka banget kan? Begitu ada yang mau borong, harganya langsung lompat tinggi. Nah, inilah yang disebut saham dengan free float rendah. Nggak liquid dan harganya gampang banget digoreng. Nah, sekarang dengan aturan baru, OJK bilang, "Hei toko, kamu sekarang harus jual minimal 15 barang ke publik." Tiba-tiba, jumlah barang yang tersedia di pasar jadi 2 kali lipat. Ini bikin pasarnya jadi jauh lebih sehat, lebih liquid, dan pastinya lebih adil buat kita semua. Harga jadi lebih susah dipermainkan. Terus kenapa sih aturannya diubah? Ini bukan iseng loh. Intinya, Indonesia pengen naik kelas. Kita mau pasar saham kita sesuai dengan standar global, terutama yang dibikin sama MSCI. Ini kayak wasitnya pasar modal dunia. Tujuannya apa? Ya biar investor-investor kakap dari luar negeri mau masuk. Kalau kita nggak ikut aturan main mereka, wah kita bisa-bisa dicoret dari daftar belanja mereka. Dana asing bisa kabur. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang bagian yang paling seru. Siapa aja sih dari 320 perusahaan itu yang lagi duduk di kursi panas dan harus putar otak buat cari solusi? Coba lihat grafiknya. Lompatannya itu dari 7,5% ke 15%. Kelihatannya angkanya kecil, tapi ini artinya batas minimumnya naik 2 kali lipat. Buat perusahaan, ini bukan PR kecil. Ini butuh langkah-langkah besar atau yang biasa kita sebut aksi korporasi buat bisa memenuhinya. Dan jangan kira yang kena cuma perusahaan-perusahaan kecil ya. Lihat aja daftar ini. Ada nama-nama yang pasti Anda kenal. HMSP atau Sampurna, ini saham blue chip andalan, free float-nya persis di 7,5%. Artinya, mereka harus gandain porsi publiknya. Ada juga BRIS, Bank Syariah Indonesia, yang butuh suntikan lumayan besar. Bahkan sekelas Unilever dan Barito Renewables pun, walau udah dekat, tetap harus kerja keras buat nyampe target 15%. Ini bukti nyata kalau nggak ada yang kebal dari aturan ini. Raksasa-raksasa yang udah puluhan tahun jadi andalan di portofolio banyak orang pun sekarang harus ikut beradaptasi. Nggak ada pengecualian. Lantas, apa yang bakal mereka lakukan? Nah, perusahaan-perusahaan ini sekarang ibaratnya ada di persimpangan jalan. Ada beberapa jalur yang bisa mereka pilih buat memenuhi aturan baru ini. Yuk, kita lihat satu persatu opsinya. Tapi sebelum itu, ada satu hal penting. Aturannya nggak dipukul rata. Buat perusahaan yang udah lama melantai di bursa, mereka dikasih napas. Ada masa transisi kira-kira 1-3 tahun buat berbenah. Tapi, buat perusahaan yang baru mau IPO, wah, nggak ada ampun. Wajib 15% dari hari pertama. Titik. Oke, ini dia 4 opsi utamanya.
Pertama, mereka bisa right issue, alias nerbitin saham baru buat dibeli publik. Dampaknya buat Anda, kepemilikan Anda bisa terdilusi atau porsinya jadi lebih kecil. Kedua, stock split. Ini intinya mecah harga saham biar lebih murah dan terjangkau buat investor retail. Anda bakal punya lembar saham lebih banyak, tapi nilainya ya tetap sama. Ketiga, mereka bisa cari investor strategis. Ada satu investor gede yang masuk borong saham. Ini bisa mengubah struktur pengendali perusahaan. Dan yang terakhir, opsi paling ekstrim, buyback dan delisting. Perusahaan beli lagi semua sahamnya dari publik, terus cabut dari bursa. Artinya, Anda dipaksa jual saham Anda, suka atau nggak suka. Ini dia skenario paling horornya, exit policy. Ini ibarat kartu merah dari OJK. Kalau perusahaan bandel dan nggak mau patuh, mereka bisa dipaksa keluar dari bursa. Memang sih, mereka wajib beli balik saham Anda di harga yang dianggap wajar, tapi ya sudah, selesai. Kesempatan Anda buat cuan dari saham itu di masa depan, hangus. Nah, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang, bagian yang paling penting buat Anda. Terus, kita harus gimana? Gimana caranya kita sebagai investor nggak cuma selamat, tapi malah bisa mengubah risiko ini jadi peluang? Ini dia 4 langkah praktis yang bisa Anda lakukan sekarang juga. 1. Audit. Sisir portofolio Anda, cari tahu saham mana aja yang free float-nya di bawah 15%. 2. Pantau. Rajin-rajin cek berita perusahaan. Mereka mau ambil langkah apa? Right issue, stock split, Anda harus tahu. 3. Waspada. Harga saham-saham ini kemungkinan bakal naik turun gila-gilaan dalam jangka pendek. Siap-siap mental. Dan 4, yang paling bijak, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang, apalagi keranjang yang lagi goyang. Dan ingat selalu prinsip ini. Setiap ada gejolak besar di pasar, atau yang kerennya disebut dislokasi, disitulah muncul peluang emas. Buat investor yang melek informasi dan gerak cepat, kondisi kayak gini justru bisa jadi momen buat berburu saham bagus di harga diskon. Oke, kita rangkum cepat ya. Poin kuncinya, pertama, free float minimum resmi naik jadi 15%. Kedua, ada 320 perusahaan termasuk blue chip yang kena imbasnya. Ketiga, perusahaan punya beberapa opsi, dari yang biasa aja sampai yang ekstrem kayak di listing. Dan terakhir, tugas Anda sebagai investor proaktif adalah audit portofolio dan pantau terus beritanya. Jangka panjangnya, aturan ini bagus buat bikin pasar kita lebih sehat. Tapi jangka pendeknya bakal ada guncangan, itu pasti. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya simpel aja, tapi penting banget. Apakah portofolio Anda siap menghadapi tsunami ini? Coba deh cek sekarang juga sebelum semuanya terlambat.